الشيطان الرجيم بسم الله Ini ayat yang kita baca. Ayatnya yang kita baca sampai di dolalil mubin. Masih ada kesananya itu? Masih ada. Namun inilah yang kita baca. Sebentar ini ayatnya, perlu lihat lagi. Jadi 3 bentuk penjajahan. Yang pertama, disorientasi hidup. Jadi disorientasi hidup diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Arab Quraisy. Rasulullah SAW berjuang keras mengajarkan kepada umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang menurunkan harkat dan derajat manusia. Ini di sini ya, bagaimana itu ya, dengan segala perjuangan Rasul. Allah berfirman, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu adalah disorientasi hidup. Kemudian yang selanjutnya kita juga membahas tentang penindasan ekonomi sekarang. Penindasan ekonomi itu dilukiskan Al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu saja. Yang benghar terus tambah benghar, gitu ya. Yang tidak benghar ira-arek benghar, gitu ya. Nah di sini penindasan ekonomi itu diungkapkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu saja. Allah berfirman, harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Orang yang kaya ini kan punya kewajiban untuk menyantuni yang miskin, anak yatim, apalagi di bulan Muharram sekarang ini, bulan untuk meningkatkan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Di daerah Bapak ada berapa orang anak yatim? Jangan-jangan tidak tahu di RT Bapak itu ada berapa anak yatim? Itu di RW Bapak itu mesti tahu ini anak yatim nih, perlu disantuni nih. Wah, kekayaan kita ini manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya. Subhanallah. Jangan terus ngumpul-ngumpul harta, bahkan rekening pun tak tahu jumlahnya berapa.
miskin, tidak ingat ke anak-anak yatim. Nah inilah yang sedang diungkap. Harta kekayaan hanya berada pada kelompok yang tidak memikirkan yang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga setelah yang kedua, nah di sini kezoliman sosial. Kezoliman sosial. Tadi apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kezoliman sosial. Rasulullah mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa memedulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Al-Ma'un ayat 2 dan 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Subhanallah. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim diusir, dihardik, harus disayangi. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, jadi kezaliman sosial, jadi anak yatim dibiarkan, ditelantarkan, orang-orang miskin tidak menjadi perhatian. Maka setiap kita mendapatkan rizki, berapa saja jumlahnya, mungkin ada sebagian untuk anak yatim. Nah sekarang nih, wahai para agnia, wahai orang-orang kaya, ayo kumpulkan anak yatim, santuni anak yatim. Mereka sangat bangga dan bahagia. Sambil kita kasih dengan penuh senyum, belai kepalanya, subhanallah, doakan mereka. Masya Allah, saatnya, waktunya, wahai orang-orang kaya, untuk mencintai, menyayangi kepada anak-anak yatim, dan juga memberi makan orang-orang miskin. Kalau orang kaya mau bayar di rumah makan kan berebutan. Orang miskin itu tidak bisa dan tidak mampu apa. Mari kita untuk memperhatikan, memberi makan orang-orang miskin. Itu kezoliman sosial dari bentuk penjajahan yang macam. Hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW memimpin sejati. Rasulullah sebagai pemimpin sejati. Dalam ayatnya yang sering kita dengar dan sering kita baca, mari kita baca bersama-sama untuk mendapatkan berkah. Laqad kana lahum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Ulangi lagi supaya ada keberkahan lagi. Luar biasa semangat para jamaah, luar biasa. Begitu ayat dibacakan, mulutnya, bibirnya nggak pernah diam, hatinya selalu sibuk bersyukur kepada Allah. Subhanallah, semoga menular ke anak cucu kita. Amin, amin ya Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Saya ingin menegaskan di dalam ayat ini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi Rasul itu menjadi sosok manusia yang paling banyak ungkapan, perbuatan dan keputusannya yang patut dijadikan rujukan bagi kita. Bahkan sekaligus menjadi teladan bagi kita. Tapi sebenarnya siapa yang akan bisa meneladani Rasul? Ya kita mudah-mudahan.
Mengapa? Karena yang pertama, orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Orang yang akan menjadikan Rasul sebagai teladan, manakala dia selalu hidupnya ingin mengharap rahmat Allah. Yang kedua, selalu dia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Siap dengan ibadah yang kuat, ibadah yang khusyuk, ibadah yang besarnya ilmu dan iman. Nah ini. Dan yang ketiga adalah yang selalu berzikir, mengingat Allah. Nah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang selalu merencanakan hidup ingin baik bila diwafatkan ingin husnul khatimah, dan selalu hidupnya mengharap ridho Allah, rahmat Allah, insya Allah Rasul sebagai idolanya. Rasul sebagai orang yang dijadikan teladan dalam hidupnya. Kalau dalam salawat itu kan Rasulullah didoakan oleh sejumlah orang setiap waktu sholat di luar sholat. Subhanallah. Hadirin jamaah yang berbahagia, setelah kita mengungkap Rasul sebagai pemimpin yang kita ungkap tadi, tugas utama Rasul apa sih? Tugas utama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Muhammad jangan lupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nah, memang itu adabnya begitu, adabnya. Bahkan kalau ingin tahu orang yang paling kikir di alam dunia katanya, yang paling kikir, paling koret ya, paling kehet gitu ya, itu apabila disebut nama nabinya tak mendoakannya. Nabi Muhammad malam daya riung ngadoakeun. Nah, gitu. Harusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti dengan penuh ketulusan. Itu doa untuk Nabi. Bila kita mendoakan Nabi satu kali, Allah mendoakan kita 10 kali. Jadi kalau kita sambil duduk, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu luar biasa. Mari baca dengan penuh ketulusan. Sambil duduk, sambil kita berzikir, subhanallah. Itu tugas utama Rasulullah SAW adalah mengubah umat manusia menjadi insan yang saleh dan muslim, yakni mampu melakukan perbaikan. Kata kuncinya saleh dan muslim. Dua kata nih. Kalau saleh itu bager sorangan. Nah, bager sorangan gitu, tumpul-tumpul di masjid, tak peduli ke masyarakat, soleh dan kita. Yang kedua muslim, yang muslim itu di samping soleh sendiri, soleh sosial. Jadi beda ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang yang saleh dan muslim. Artinya muslim itu tidak hanya bager sorangan, bager untuk masyarakat, peduli terhadap masyarakat. Subhanallah, orang muslim, makanya saya sering, bahkan ada murid-murid saya yang namanya muslim. Kenapa Pak? Seperti nama ini muslim, supaya anak saya peduli, tidak hanya untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain di luar dirinya. Subhanallah. Tugas Rasul mengubah umat manusia menjadi insan yang saleh dan muslim, yang mampu melakukan perbaikan. Fokus pembinaan dalam 4 hal ini, yaitu menanamkan akidah, menyucikan jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hadis, serta membimbing keterampilan umat. Nah, sekali lagi ini, jadi pembinaan dalam 4 hal ini fokusnya, yaitu menanamkan akidah, penyucian jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hadis, serta membina keterampilan umat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan tugasnya dengan sempurna, sehingga generasi sahabat adalah generasi terbaik. Hal itu sebagaimana disebutkan beliau, sebaik-baik abad adalah abad generasi selanjutnya. Kita termasuk generasi abad selanjutnya, abad generasi yang diungkapkan dalam hadis ini. Jadi ada berapa tadi tugasnya? Nah, disebutkan barusan ada hal yang pokok, tugas 6. Terus selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia. Nah ini 4 misi utama Rasulullah. 1 misi tilawah. Tilawah.
dua misi tazkiyah, tiga misi ta'lim, empat misi al-hikmah. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun kauniyah. Subhanallah, kalau seorang dosen, seorang guru, seorang orang tua, guru ngaji, mu'alim, kiai, ustaz, semuanya tekanannya pertama misi tilawah. Bagaimana untuk membacakan ayat-ayat Allah. Makanya ada segala kegiatan kan diawali dengan membaca ayat Quran ya. Kalau ada rapat, saudara, sebelum rapat dimulai, mari kita awali dengan Bismillah. Bismillah itu adalah ayat suci. Bismillah itu ayat suci. Mari kita buka dengan basmalah. MC yang ngajak ngomong seperti itu luar biasa, mengajak berbuat baik untuk dengan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah yang diucapkan maupun ayat-ayat kauliyah alam jagat raya. Kedua, misi tazkiyah, membersihkan bentuk kekufuran, segala macam kekufuran di dalam hati untuk dibersihkan. Misi taklim, mengajarkan Al-Quran. Misi al-hikmah di sini dalam penjelasan Ajama Syari, memberikan makna al-hikmah sebagai perkataan yang sudah pasti benar, yakni dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan atau kesamaan. Awas, jangan lupa misi Rasul satu apa? Tilawah. Dua, tazkiyah. Tiga, ta'lim. Empat, nah ini luar biasa. Bila kita sebagai insan di rumah, jadilah kita insan yang mempelopori dengan empat misi. Nah, kita kalau di atas depan kelas sudah sama seperti itu. Terus selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, ini doa agar diberikan ketenangan. Ini kan sekarang banyak orang yang tidak tenang. Saya mendapatkan informasi kemarin, Pak, minta doa ketenangan batin. Doa bagus, doanya sudah populer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau membaca doa bukan sekedar mulut tapi hati juga itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mulut mengucapkan, hati juga ikut mengucapkan. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Masya Allah, punya istri, punya anak, jadi penyejuk hati, punya turunan penyejuk hati. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar jadi orang yang bertakwa, jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang merasa dekat, takarrub dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, dan menjaga tingkah lakunya. Kita baca sekali lagi, mudah-mudahan jadi berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Mungkin di antara jamaah ada yang sudah biasa, lebih biasa lagi. Mungkin ada yang nggak biasa, biasa lagi. Nah, ini doa yang dibaca untuk mendapatkan tadi ketenangan hidup, ketenangan batin di samping doa-doa lain. Nah, itulah hadirin jamaah yang berbahagia, bahasan kita pada Subhanallah, kita mengikutinya dengan baik, dengan penuh kehusuan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam menjalani hidup yang sekarang sedang kita alami. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak